Anda masih di Newsroom pemirsa. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Presiden perintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap aktivis tersebut. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan untuk kasus penyiraman air keras yang menyerang aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi meminta masyarakat melaporkan segala temuan yang berkaitan dengan teror yang menimpa Andri. Jaya membuat posko pengaduan dan hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat posko pengaduan khusus terkait tentang penyiraman cairan berbahaya kepada aktivis. Apabila mendapatkan informasi terkait tentang orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY, ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Anda kembali di Newsroom pemirsa. Sejumlah pemudik pingsan saat mengantri di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk ini mencapai 36 km. Antrean kendaraan pemudik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Mereka akan mudik dari Bali ke Pulau Jawa. Banyaknya kendaraan dan lama mengantri, sejumlah pemudik tak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi pemudik tersebut untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan data dari Sidokes Polres Jembrana, 17 orang mendapat penanganan kesehatan. Puncak arus mudik dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk diwarnai antrean panjang. Bahkan antrean kendaraan sampai di Kota Negara, tepatnya Simpan Patung Panbalang Tamak, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara atau sekitar 36 km. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Untuk mengetahui apakah antrean pemudik masih terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, kita sudah tergabung dengan Nyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Halo, selamat malam Nyoman Sudika. Bagaimana situasi terkini di Gilimanuk? Apakah masih ada antrean kendaraan? Baik, Dendra dan juga pemirsa iNews, dari Pelabuhan Gilimanuk. Hingga saat ini masih terjadi antrean cukup panjang di luar pelabuhan. Informasi terakhir, antrean masih di seputaran Desa Tuan, Kecamatan Melayu. Demikian, Diandra. Ya, perlihatkan kepada pemirsa iNews bagaimana situasi terkini di sana. Baik, Diandra, saat ini ada trouble sedikit karena situasi cukup ramai. Tapi ini kebetulan saat ini saya berada di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Ini tepat di depan pintu masuk pelabuhan, antrean kendaraan secara bertahap diatur oleh petugas keamanan pelabuhan untuk memasuki pelabuhan. Terutama untuk kendaraan sedan sejenis atau kendaraan pribadi, sampai malam ini masih sangat padat dan antreannya informasi masih di seputaran wilayah Desa Tuan, Kecamatan Melayu. Sedangkan untuk sepeda motor sendiri, malam ini sudah mulai lengang. Ini di depan saya
jalur sepeda motor masih lengang, dan dibandingkan untuk tadi siang, sepeda motor sangat padat dan bahkan sampai membludak keluar dari tenda yang disiapkan oleh pihak ASDP. Demikian Diandra. Berarti dibanding siang tadi, apakah lebih ramai malam ini atau bagaimana? Dibandingkan siang, malam ini memang antrean kendaraan atau kepadatan kendaraan sudah cukup berkurang ya. Kalau untuk roda 4 atau lebih itu untuk siang sampai di daerah kota negara ya, atau sekitar 36 kilo dari pelabuhan Gilimanuk. Dan begitu pula untuk sepeda motor. Untuk tadi siang antreannya cukup padat. Bisa dilihat di sini tuh di luar pelabuhan ada tenda juga yang disiapkan oleh pihak ASDP. Untuk malam ini masih kosong ya, belum terisi, dan juga di dalam juga tidak ada antrean kendaraan sepeda motor. Sedangkan untuk siang tadi itu sampai membludak dan pemotor pada kepanasan sehingga mengganggu bagi yang kelelahan, mengganggu kesehatan mereka. Dan setidaknya ada 17 informasi dari Sidokes Polres Jembrana yang mengalami gangguan kesehatan. Demikian Diandra. Lantas apa yang diberlakukan pihak pelabuhan untuk mengantisipasi lonjakan atau penumpukan kendaraan di sana? Baik Diandra, untuk informasi langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, pihak ASDP sendiri sudah mengoperasikan dari 32 kapal menjadi 35, itu informasi dari pihak ASDP untuk tadi pagi. Sedangkan untuk dari aparat kepolisian sendiri, Polres Jembrana sudah mengerahkan semua personel termasuk di tiap polsek yang dilewati oleh arus mudik untuk melakukan patroli dan menjaga di menjaga di persimpangan jalan. Demikian Diandra. Baik, kalau diperkirakan puncak arus di sana terjadi kapan? Apakah hari ini ataukah besok, Nyoman? Untuk puncak arus sendiri, prediksi dari kepolisian maupun pihak ASDP sendiri itu mulai kemarin 14 Maret 2026 hingga hari ini 15 Maret 2026. Ini saya mau ngambil gambar halang truk. Kemungkinan untuk esok hari juga masih tetap padat karena hingga malam ini juga antrean masih cukup panjang ya di luar pelabuhan. Demikian Diandra. Baik. Terima kasih Nyoman Sudika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Selamat malam, selamat kembali bertugas. 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi para pemudik motor dengan alasan menghindari panas. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Antrean kendaraan terjadi di beberapa titik dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Meski cukup padat, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi pemudik motor guna menghindari terik matahari pada waktu siang. Mereka sengaja memilih mudik menggunakan sepeda motor lantaran dapat meminimalisir waktu perjalanan serta ongkos. Sementara diprediksi puncak arus mudik di ruas Jalan Raya Kalimalang akan terjadi pada H-3 Lebaran mendatang. Pemirsa, malam ini menjadi puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Malam ini gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Pada momen arus mudik tahun ini, pemerintah kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% pada tanggal 15 hingga 16 Maret untuk arus mudik. Sementara untuk arus balik berlaku pada tanggal 26 hingga 27 Maret. Petugas mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala hal, mulai dari kondisi fisik, kendaraan, dan pastikan saldo e-tol cukup guna meminimalisir penumpukan kendaraan di gerbang tol akibat saldo e-tol kurang.